Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 1 UD Abadi. Nah, di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang proses entry jurnal. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 1 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang proses entry jurnal ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses entry jurnal. Nah, ini adalah langkah kerja yang harus kamu lakukan ketika kamu memproses entry jurnal ya. Nah, intinya di sini tugas yang kamu kerjakan, di sini kamu membuat jurnal ya. Ada sales jurnal dan rekapitulasi, kemudian cash receipt jurnal dan rekapitulasi, purchase jurnal dan rekapitulasi, cash payment jurnal dan rekapitulasi, kemudian general jurnal, petty cash jurnal dan rekapitulasi, serta penyusunan inventory card. Nah, tapi di video ini saya juga akan menjelaskan tentang posting ke buku besar pembantu piutang dan utang. Ya. Nah, ini adalah soal memproses entry jurnal ya. Nama perusahaannya adalah UD Abadi. UD Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli mesin kulkas. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dan tunai dari beberapa distributor, dan kemudian menjualnya secara kredit ataupun tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya di Jakarta. Nah, kebijakan akuntansinya, untuk kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh UD Abadi, ini ada kebijakan akuntansi secara umum, kemudian kebijakan atas pembelian, ada kebijakan pengeluaran kas, ada kebijakan penjualan, kebijakan penerimaan kas, kemudian pencatatan penilaian persediaan, penyusunan aktiva tetapnya, dan laporan arus kas ini menggunakan metode langsung. Nah, untuk kebijakan yang pertama, ya ini secara umum ya. Jadi kebijakan secara umumnya yang pasti laporan keuangannya disusun sesuai dengan sak etap. Kemudian sistemnya berpasangan, periode akuntansinya tahunan ya, dimulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian subperiode akuntansi itu 12 bulan. Setiap akhir periode ini disusun neraca saldo. Nah, digunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi, dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Nah, ini adalah kebijakan umum. Kemudian untuk kebijakan pembelian, ini setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 11% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Kemudian setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Ada termin N/30. Kemudian keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai utang atau pembelian. Dan faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian kebijakan atas pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta ini menggunakan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang ini dibayar dengan dana kas kecil. Nah, sistem pencatatan kas kecilnya menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Kemudian kebijakan atas penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 11% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran yang dilakukan adalah N/30. Keterlambatan membayar piutang ini didenda 1% dari nilai piutang atau nilai penjualannya. Kemudian penjualan jasa pelatihan ini dilakukan secara tunai, ditambah 11% PPN keluaran. Terakhir, faktur penjualan yang dibuat ini sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian kebijakan atas penerimaan kas. Nah, setiap penerimaan kas ini langsung di-store ke Bank BRI. Nah, ini ada nomor rekening Bank BRI-nya, yaitu BRI Rawamangun. Yang keenam, ada kebijakan atas penilaian persediaan. Yang pertama, sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan adalah metode harga pokok average atau rata-rata bergerak. Kemudian ada kebijakan penyusunan aktiva tetap. Kebijakan penyusunan aktiva tetapnya
penyusutan atau depresiasi aktif atau tetap itu dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan ini dilakukan setiap akhir bulan dengan tarif fiskal. Dan terakhir di sini ada kebijakan laporan arus kas ya. Laporan arus kasnya ini menggunakan metode langsung. Nah, ini adalah daftar nama akun yang digunakan oleh UD Abadi ya. Ada kelompok current asset, fixed asset, current liabilities, kemudian ada kelompok long term liabilities, kemudian ada equity, revenue, cost of goods sold, operating expense, ada revenue and gains, terakhir ada other expense and loss. Nah, ini adalah akun-akun yang digunakan oleh UD Abadi ya. Kemudian di sini ada neraca saldo per 30 November 2022. Nah, neraca saldo per 30 November 2022 ini akan dijadikan sebagai dasar atau sebagai saldo awal per 1 Desember 2022 ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ada saldo cash in bank 828.500.000 sampai dengan ada saldo income tax expense 5.033.000 ya. Saldonya balance 2.113.250.000 ya. Kemudian ada daftar customer dan supplier. Daftar customernya ada 4, ada toko pojok, toko Seven, toko Raya, dan toko Elita. Kemudian daftar suppliernya ada 3, ada PT Gunung Kawi, PT Bromo Asri, dan PT Jaya Putra. Kemudian di sini ada daftar saldo piutang dagang ya. Kita punya saldo piutang per 30 November 2022 ya. Piutang kepada toko pojok ada 99.900.000. Ini berasal dari penjualan 90 juta dan ada PPN 9.900.000 ya. Kemudian kita punya piutang kepada toko Seven 88.800.000, toko Raya 77.700.000, toko Elita 99.900.000. Nah, ini nanti kita pindahkan saldonya ke buku besar pembantu piutang ya. Kemudian ada daftar saldo utang. Ada utang ke PT Gunung Kawi 88.800.000. Ini berasal dari pembelian ditambah PPN ya. Pembeliannya 80 juta, PPN-nya 8.800.000 sehingga utang kepada PT Gunung Kawi ini 88.800.000. Kemudian ada PT Bromo 99.900.000 dan PT Jaya Putra 99.900.000. Nah, kemudian di sini ada saldo persediaan barang dagang ya. Ada kulkas Panasonic dan Toshiba. Kuantitasnya untuk kulkas Panasonic itu ada 70 unit dengan harga per unit 4.500.000. Sehingga total kulkas Panasonic ini 315 juta. Kemudian kulkas Toshiba. Kulkas Toshiba ini ada 30 unit dengan harga per unit 3.500.000. Sehingga total kulkas Toshiba ini 105 juta ya. Berikutnya ini ada dokumen transaksi pertama, tapi sebelum kita mengerjakan dokumen transaksi yang pertama ini, kita harus memposting terlebih dahulu saldo awal dari piutang dagang, utang dagang, dan inventory ke dalam buku besar pembantu piutang, utang, dan inventory card ya. Caranya, kita lihat daftar saldo piutang. Nah, sekarang kita akan memposting data dari daftar saldo piutang dagang ini ke dalam buku besar pembantu piutang ya. Caranya, kalau kamu lihat di sini, yang pertama ada toko pojok. Maka kita mencari buku besar pembantu piutang milik toko pojok. Nah, jumlah yang kita posting adalah totalnya, yaitu 99.900.000 ya. Maka cara postingnya, karena di sini merupakan saldo per 30 November 2022, maka di sini kita anggap sebagai saldo per 1 Desember ya. Deskripsinya adalah balance atau saldo. Referensinya kita checklist karena merupakan saldo awal. Dan ingat, untuk buku besar pembantu piutang ya atau saldo piutang ini kamu letakkan di balance sebelah debit 99.900.000 ya. Berikutnya yang kedua ada toko Seven. Kita ke buku besar pembantu piutang milik toko Seven ya. Caranya sama. Tanggal 1, deskripsinya balance, referensinya checklist, nilainya kamu lihat 88.800.000. Letakkan di sebelah debit 88.800.000. Berikutnya
toko raya dengan jumlah 77.700.000 ya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya balance, referensinya checklist, letakkan nilainya di balance sebelah debit. 77.700.000. Terakhir untuk buku besar pembantu piutang ada toko Elita dengan jumlah 99.900.000. Kita ke toko Elita, sama kita buat tanggal 1, deskripsinya balance, referensinya checklist, letakkan di kolom balance sebelah debit 99.900.000. Nah, kalau sudah kita akan posting data dari daftar saldo utang dagang ya. Maka kita ke buku besar pembantu utang dagang. Ya. Kita lihat di sini ada PT Gunung Kawi, PT Bromo Asri dan PT Jaya Putra. Nah, ini jumlahnya. Kita posting sekarang. Yang pertama PT Gunung Kawi dengan jumlah 88.800.000. Maka cara posting ke buku besar pembantu utangnya ya, kita ke buku besar pembantu utang milik PT Gunung Kawi, kita buat di sini tanggal 1 Desember, deskripsinya kita buat balance, referensinya checklist. Nah, nilainya letakkan di kredit. Ingat, kalau untuk buku besar pembantu utang, ini saldo normalnya ada di kredit ya, 88.800.000. Berikutnya ada PT Bromo Asri. PT Bromo Asri, kita ke buku besar pembantu utang milik PT Bromo Asri, kita buat tanggal 1 Desember, deskripsinya balance, referensinya kita checklist, nilainya 99.900.000. Kita letakkan di kredit 99.900.000. Nah, terakhir ada PT Jaya Putra dengan jumlah yang sama ya, 99.900.000. Kita buat di sini di PT Jaya Putra tanggal 1, deskripsinya balance, referensinya kita checklist, letakkan nilainya di kredit senilai 99.900.000. Nah, kalau sudah, berikutnya yang terakhir kita akan posting data persediaan barang dagang. Nah, di sini kita membutuhkan inventory card. Ya, kalau kamu lihat di sini, yang pertama ada kulkas Panasonic dengan jumlah 70 unit, harga 4.500.000, total 315 juta. Ini merupakan saldo awalnya. Maka cara kita membuatnya seperti ini. Tanggal 1, deskripsinya balance, letakkan langsung di kolom balance. Jumlah unitnya 70, harganya 4.500.000, totalnya kita kalikan ya, 315 juta. Nah, berikutnya ada yang kedua yaitu kulkas Toshiba. Kulkas Toshiba dengan jumlah kuantitasnya 30 unit, harga per unit 3.500.000, total 105 juta. Kita buat di inventory card milik Toshiba. Caranya sama. Kita buat tanggal 1, deskripsinya balance, langsung ke kolom balance. 30 unit dengan harga 3.500.000, sehingga totalnya kalau kamu kalikan 105 juta. Nah, kalau udah, berikutnya baru kita ke dokumen transaksi ya. Nah, dokumen transaksi yang pertama ini adalah faktur ya, faktur pembelian. Karena apa? Kalau kamu lihat di sini, kopnya adalah nama perusahaan lain ya. Berarti di sini Udi Abadi membeli secara kredit dari PT Gunung Kawi ya. Nomor fakturnya F011 ya. Yang dibeli berupa 20 unit kulkas Panasonic dengan harga 4.500.000 sehingga totalnya 90 juta. PPN ya, ini 11% dari 90 juta, 9.900.000. Kalau kita jumlahkan total pembelian ditambah PPN menjadi 99.900.000. Kemudian yang dibeli yang kedua adalah 15 unit kulkas Toshiba dengan harga per unitnya 3.500.000 sehingga total harga kulkas Toshiba ini 52.500.000 dengan PPN 11%, 5.775.000. Total pembelian ditambah PPN menjadi 58.275.000. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka di sini total pembeliannya ya untuk pembelian kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba ini 142.500.000 dan total pajaknya ini 15.675.000. Sehingga total harga pembelian barangnya ini 158.175.000 ya, berasal dari total harga ditambah dengan PPN-nya. Nah, ada ongkos angkut pembelian di sini atau freight paid 1 juta ya. Sehingga total utang Udi Abadi kepada PT Gunung Kawi
159.175.000. Nah, ini kamu catat ke dalam jurnal pembelian ya. Caranya, di sini kita membeli dari PT Gunung Kawi tanggal 2 Desember dengan nomor bukti F011. Kamu buat di jurnal pembelian ya, tanggal 2, invoice numbernya adalah F011, deskripsinya PT Gunung Kawi. Kemudian kalau kamu lihat di sini, total barang yang dibeli ini 142.500.000. Maka merchandise inventory ini bertambah 142.500.000. Nah, untuk PPN-nya ini 15.675.000. Kita catat di sini. Untuk PPN 15.675.000. Dan ongkos angkutnya di sini 1 juta. Kamu catat di kolom freight paid 1 juta. Sehingga total account payable atau utang dagangnya ini adalah penjumlahan ketiga hal ini ya, atau bisa kamu lihat di sini 159.175.000 ya, bisa kamu lihat di sini ya. Jadi merchandise inventory bertambah sebesar total harganya 142.500.000. Kemudian PPN income 11% dari merchandise inventory, atau kamu bisa lihat di sini ya, di faktur 15.675.000. Freight paid ini dari ongkos angkutnya yaitu 1 juta. Sehingga total account payable ini bisa kamu lihat dari total jumlahnya ya, 159.175.000. Nah, berikutnya kita ke buku besar pembantu utang ya, karena kita akan memindahkan saldo account payable yang di sebelah kredit ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Gunung Kawi ya. Kita ke buku besar pembantu utang, kamu buat di sini tanggal 2. Deskripsinya adalah PJ atau Purchase Journal. Referensinya diisi dengan halaman Purchase Journal, yaitu halaman 1. Kamu buat di sini 1. Kemudian nilainya letakkan di kredit 159.175.000. Balance-nya kamu lihat di sini kredit ketemu kredit, berarti kita tambah ya, 88.800.000 ditambah 159.175.000. Nilainya 247.975.000. Nah, berikutnya kalau sudah, karena di sini kita membeli barang, kita juga mencatatnya ke dalam inventory card ya. Kalau kamu lihat di sini di fakturnya, yang pertama kita membeli 20 unit kulkas Panasonic dengan harga 4.500.000 per unitnya. Maka kamu catat ke dalam inventory card milik kulkas Panasonic ya. Kamu buat di sini tanggal 2, evidence number-nya adalah nomor bukti F011. Balance-nya kamu isi dengan purchase ya, atau pembelian. Nah, karena membeli kita masukkan ke dalam kolom in ya. Unit barang yang dibeli itu adalah 20 unit untuk kulkas Panasonic. Kamu buat di sini 20 unit. Kemudian harganya 4.500.000 ya. Totalnya ini kamu kalikan ya, atau sudah ada di soal 90 juta. Untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 70 unit. Kemudian kita membeli 20 unit, berarti bertambah ya, 70 ditambah 20 ini 90. Kemudian yang kita beli harganya masih sama dengan saldo balance-nya. Berarti di sini tetap ya, 4.500.000. Kemudian untuk totalnya ini kita jumlahkan saja, 315 juta ditambah 90 juta jadi 405 juta. Berikutnya yang kedua kita membeli kulkas Toshiba ya, 15 unit dengan harga 3.500.000. Maka kita catat di inventory card milik kulkas Toshiba. Kita buat di sini tanggal 2, evidence number-nya F011, balance-nya purchase atau pembelian, masukkan ke dalam kolom in. Total unit yang dibeli 15 unit. Kemudian harganya 3.500.000. Kemudian totalnya 52.500.000 ya, bisa diperoleh dari perkalian atau bisa diambil dari soal ini. Sehingga balance-nya ini awalnya kita punya stok 30 unit ditambah 15 jadi 45 unit. Price-nya harga di balance dengan harga pembelian sama, berarti kita cukup pindahkan saja, harganya sama saja. Kemudian untuk totalnya ini kamu jumlahkan 105 juta ditambah 52.500.000, nilainya 157.500.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen kedua. Ya,
Kalau kamu lihat di sini dokumen kedua ini ada voucher kas kecil. Nomor buktinya V12-1 tertanggal 4 Desember 2022. Dibayarkan kepada toko Gramedia, jumlahnya Rp700.000. Pembelian perlengkapan kantor. Nah, karena ini voucher kas kecil, maka kamu ke petty cash ya. Kita ke petty cash jurnal, kita buat di sini tanggal 4. Kemudian evidence number-nya adalah F12-1. Deskripsinya pembelian perlengkapan. Nah, debitnya kamu masukkan ke dalam kolom akun ini, store supply. Nilainya senilai Rp700.000 ya. Kita catat di sini Rp700.000, kemudian kreditnya petty cash Rp700.000. Berikutnya kalau sudah kita ke dokumen 3. Nah, dokumen 3 ini pembelian lagi ya. Di sini UD Abadi membeli dari PT Bromo Asri. Membelinya secara kredit karena ada faktur. Ya. Tanggalnya tanggal 5 Desember, nomor buktinya N217. Yang dibeli berupa 25 unit kulkas Panasonic dan 20 unit kulkas Toshiba. Nah, di sini ada rincian harganya, ya. Sehingga total pembelian untuk kulkas Panasonic maupun Toshiba ini Rp182.500.000 dan PPN-nya 11%, ya, Rp20.075.000, sehingga total utangnya ini Rp202.575.000. Kita catat ke purchase jurnal karena membeli secara kredit. Kamu buat di sini tanggalnya tanggal 5, nomor bukti 217. Deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Bromo Asri. Nah, nilainya untuk sebelah debit, merchandise inventory bertambah senilai total harganya yaitu Rp182.500.000. Kita buat di sini. Kemudian PPN income ya, kamu lihat di sini PPN income-nya Rp20.075.000 totalnya. Mau pindahkan Rp20.075.000. Freight paid-nya kalau kamu lihat di sini tidak ada. Sehingga total account payable-nya ini Rp202.575.000. Kamu catat di sini account payable-nya Rp202.575.000. Kalau sudah, ingat kita ke buku besar pembantu utang milik PT Bromo Asri karena kita akan memindahkan nilai Rp202.575.000 ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Bromo Asri ya. Kita ke pembantu utang milik PT Bromo Asri. Kita buat di sini tanggal 5, deskripsinya adalah PJ ya, atau purchase journal. Referensinya diisi dengan halaman jurnal yaitu 01. Nilainya letakkan di sebelah kredit senilai Rp202.575.000. Kita catat di kredit Rp202.575.000. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit berarti kita tambah ya, Rp99.900.000 ditambah Rp202.575.000. Nilainya Rp302.475.000. Nah, berikutnya karena di sini kita membeli, kita ke inventory card. Yang pertama, kita akan mencatat pembelian kulkas Panasonic ya, 25 unit dengan harga Rp4.500.000. Kita ke kulkas Panasonic, kamu buat di sini tanggal 5, kemudian nomor buktinya 217, keterangannya purchase atau pembelian. Ingat di sini kita membeli berarti ke kolom in ya. Berarti kita ke kolom in, yang dibeli 25 unit, kita catat di sini 25 unit. Harganya Rp4.500.000. Harganya masih sama ya. Totalnya ini kamu kalikan atau bisa lihat di soal ini. Rp112.500.000. Balance-nya ini harganya masih sama Rp4.500.000 ya. Berarti kita cukup memindahkan saja. Untuk unitnya awal kita punya stok 90 unit, kemudian kita beli lagi 25 unit, berarti kita jumlahkan ya. 90 ditambah 25 ini 115 unit. Untuk price-nya, harga pembeliannya masih sama Rp4.500.000, jadi kita cukup pindahkan saja. Totalnya ini kamu jumlahkan 405 juta ditambah 112.500.000. Nilainya 517.500.000. Kemudian yang kedua, kita akan mencatat inventory card milik kulkas Toshiba dengan total unit 20 unit ya. Kita ke kulkas Toshiba. Kamu buat di sini tanggal 5, nomor buktinya 217, deskripsinya purchase, masuk ke kolom in karena kita membeli sebanyak 20 unit ya.
dengan harga pembeliannya 3.500.000. Sehingga totalnya kalau kamu kalikan atau bisa kamu lihat di faktur ya 70 juta. Nah, untuk balance-nya awal kita punya stok 45 unit, kemudian kita beli 20 unit, berarti kita tambah ya jadi 65 unit. Untuk harganya ini harga balance dengan harga pembelian sama, berarti kita cukup pindahkan saja harganya. Dan totalnya ini kamu jumlahkan. Total dari balance 157.500.000, ini kamu tambah dengan 70 juta. Jadi 227.500.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 4. Nah, dokumen 4 ini faktur lagi ya. Ada faktur pembelian lagi. Di sini UD Abadi membeli dari PT Jaya Putra. Maka kita ke purchase journal lagi ya. Yang dibeli berupa 15 unit kulkas Panasonic dan 10 unit kulkas Toshiba. Total barang yang dibeli 102.500.000 dengan PPN 11% dari 102.500.000 ini 11.275.000. Sehingga total harganya ini 113.775.000. Kemudian atas pembelian ini ada ongkos angkutnya ya, ada freight paid 1.250.000. Sehingga total utang UD Abadi kepada PT Jaya Putra ini menjadi 115.025.000 ya. Maka cara pencatatan ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal kita buat di sini. Tanggalnya kalau kamu lihat di sini tanggalnya tanggal 8 Desember dengan nomor bukti 324. Kamu catat di sini tanggal 8, nomor bukti 324. Deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Jaya Putra. Debitnya merchandise inventory bertambah senilai total harganya yaitu 102.500.000. Kemudian PPN-nya senilai total PPN-nya 11.275.000 atau sebenarnya 11% dari 102.500.000 ya, 11.275.000. Kemudian ada ongkos angkut atau freight paid 1.250.000. Kamu catat di sini 1.250.000. Sehingga total account payable ini bisa kamu jumlahkan atau bisa lihat di soal ada 115.025.000. Kalau sudah ingat kita akan memindahkan nilai utang senilai 115.025.000 ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Jaya Putra. Kita ke pembantu utang milik PT Jaya Putra. Caranya kita buat di sini tanggal 8, deskripsinya PJ atau purchase journal. Referensinya halaman 1, nilainya letakkan di kredit 115.025.000 sehingga balance-nya kredit ketemu kredit kita jumlahkan ya jadi 214.925.000. Kalau sudah berikutnya kita akan mencatat unit barang yang kita beli ke dalam inventory card ya. Kamu lihat di sini yang kita beli ini ada 15 unit kulkas Panasonic dan 10 unit kulkas Toshiba. Maka akan kita catat ke dalam inventory card. Yang pertama kulkas Panasonic. Kamu buat di sini tanggalnya yaitu tanggal 8, nomor buktinya 324. Deskripsinya kita isi dengan pembelian yaitu purchase. Nah, untuk kulkas Panasonic yang dibeli 15 unit, maka masuk ke dalam kolom in 15 unit dengan harga 4.500.000. Total harga 67.500.000. Kita catat di sini 67.500.000. Sehingga balance-nya ya, awal kita punya stok 115 unit. Kemudian kita beli lagi 15 unit, jadi kamu tambah ya jadi 130 unit. Harganya, harga balance sama harga pembelian sama. Jadi kita pindahkan saja. Untuk totalnya ini kamu jumlahkan. 517.500.000 ditambah 67.500.000 jadi 585 juta. Nah, berikutnya kita ke kulkas Toshiba. Kita buat di sini tanggal 8, nomor buktinya 324, deskripsinya purchase. Untuk Toshiba yang dibeli 10 unit ya. Kita catat 10 unit. Untuk harganya 3.500.000 sehingga totalnya ada 35 juta ya. Kita buat di sini 3.500.000 dan total harga pembeliannya 35 juta.
Sehingga balance-nya ini awal ada stok 65 unit, beli 10 unit, berarti kita tambahkan ya jadi 75 unit. Dengan harga yang sama antara balance dan harga pembeliannya 3.500.000. Sehingga totalnya kamu jumlahkan 227.500.000, ini kamu tambahkan dengan 35 juta. Jadi 262.500.000. Berikutnya kita ke dokumen 5. Di sini Udi Abadi menerima nota kredit dari PT Jaya Putra, yang artinya Udi Abadi mengembalikan sebagian barang yang sudah dibeli dari PT Jaya Putra. Bunyinya, kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan. Jumlahnya 12.765.000 dengan rincian yang dikembalikan berupa 1 unit kulkas Panasonic dan 2 unit kulkas Toshiba. Di sini ada harga per unitnya. Total harga yang dikembalikan 11.500.000 dengan PPN 1.265.000, sehingga utang yang akan dikurangi ini 12.765.000. Maka ini kita catat ke dalam jurnal umum atau general journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 10. Nomor buktinya adalah NK strip 1. Deskripsinya, utang dagang atau account payable berkurang di sebelah debit. Nilainya senilai totalnya ya, yaitu 12.765.000 ya. Kita catat di sebelah debit. Kemudian kreditnya, karena ini pengembalian barang, maka merchandise inventory berkurang. Ya, merchandise inventory berkurang senilai total harganya 11.500.000. Kita catat di kredit. Kemudian ada PPN income ya. Di sebelah kredit senilai 11% dari 11.500.000, atau bisa kamu lihat di sini. Ya, di dokumen nota kredit 1.265.000. Kita buat di sini nama suppliernya atau nama krediturnya PT Jaya Putra. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account payable yang berkurang ini ya ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Jaya Putra di sebelah debit ya. Kita catat tanggalnya tanggal 10, deskripsinya GJ atau general journal, referensinya diisi dengan halaman jurnal yaitu halaman 1. Kita buat 01. Kemudian nilai account payable ada di sebelah debit 12.765.000 ya. Kita lihat di general journal ada di sebelah debit 12.765.000. Nah, sehingga balance-nya awalnya ada saldo di kredit, kemudian ketemu debit, berarti dikurangi ya. Jadi 214.925.000 dikurangi 12.765.000. Nilainya 202.160.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke inventory card untuk mencatat pengembalian barang ya. Kita ke inventory card. Yang pertama kita lihat di sini yang dikembalikan 1 unit kulkas Panasonic ya. Kita ke kulkas Panasonic. Kamu buat di sini tanggal 10. Nomor buktinya adalah NK strip 1. Deskripsinya retur pembelian atau purchase retur. Nilainya kita catat dalam kolom in, tapi kita buat dalam kurung ya, yang artinya mengurangi. Nah, untuk kulkas Panasonic yang dikembalikan 1 unit, berarti untuk unitnya kamu catat dalam kurung atau -1. Harganya 4.500.000 ya, sesuai dengan harga yang di sini 4.500.000. Totalnya dari total harga ini ya, atau kamu kalikan 4.500.000. Nah, untuk balance-nya awalnya kita punya 130 unit, kemudian kita kembalikan 1 unit. Berarti kita kurangi ya, atau di sini 130.000 kalau dengan kolom in kan ditambah tuh ya, tapi karena dia dibuat dalam kurung maka minus, jadi 130 ditambah -1 atau 130 dikurangi 1 jadi 129. Harganya 4.500.000, kemudian totalnya bisa kamu kalikan atau kamu jumlahkan ya, 585 juta kamu kurangi dengan 4.500.000, nilainya 580.500.000. Nah, berikutnya kulkas Toshiba.
Kulkas Toshiba ini yang dikembalikan 2 unit dengan harga per unit 3.500.000, totalnya 7 juta. Kita ke kulkas Toshiba. Kamu catat di sini tanggal 10, nomor buktinya, NK strip 1, deskripsinya retur pembelian atau purchase retur. Nah, ini pengembalian 2 unit kamu buat dalam kurung atau minus 2. Harganya 3.500.000. Totalnya kamu kalikan ya, atau bisa kamu lihat di sini 7 juta rupiah. Tapi ingat dibuat dalam kurung atau minus ya. Sehingga saldonya awalnya kita punya stok 75 unit, dikembalikan 2, berarti barangnya berkurang 2 unit ya. 75 dikurang 2 jadi 73. Dengan harga 3.500.000. Totalnya ini bisa kamu kalikan 73 dikali 3.500.000 atau dari 262.500.000 dikurangi 7 juta. Jadi 255.500.000. Berikutnya dokumen 6. Dokumen 6 ini merupakan faktur ya. Kalau kamu lihat di sini, kopnya adalah UD Abadi. Berarti di sini UD Abadi melakukan penjualan. Penjualannya secara kredit ya kepada toko pojok. Nah, kalau kamu lihat di sini yang dijual ini 15 unit kulkas Panasonic dengan harga per unitnya 6.500.000 dan 10 unit kulkas Toshiba dengan harga per unitnya 5.500.000. Sehingga setelah dikalikan ya total harganya ini ada 152.500.000 dengan PPN 11%. 11% dari 152.500.000 ini adalah 16.775.000. Sehingga total penjualannya ditambah PPN ini 169.275.000. Dan ada ongkos angkut penjualan di sini 1.500.000. Sehingga total piutang kepada toko pojok ini menjadi 170.775.000. Nah, ini karena merupakan faktur penjualan atau penjualan kredit, berarti kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal ya. Caranya kamu buat di sini tanggalnya. Kalau kamu lihat di sini tanggalnya tanggal 11 Desember dengan nomor bukti F12-1. Kamu catat tanggal 11, invoice numbernya F12-1. Deskripsinya diisi dengan nama debitur yaitu toko pojok. Debitnya masuk account receivable senilai totalnya 170.775.000. Kemudian kreditnya masuk ke kolom sales senilai total harga ya. Jadi 152.500.000. Kamu catat di sini. PPN outcome-nya 11% dari 152.500.000 atau bisa kamu lihat di soal 16.775.000. Kemudian freight collected atau ongkos angkut penjualan ini bisa kamu lihat di faktur ya, ada 1.500.000. Kamu catat di sini 1.500.000. Berikutnya kita akan mencatat besarnya harga pokok penjualan dari barang yang sudah kita jual ya. Ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Ya, kita buat di sini tanggal 11, nomor buktinya F12-1, debitnya kita catat ke dalam akun cost of goods sold, kreditnya kita catat ke dalam akun merchandise inventory. Nilainya ini kita ambil dari inventory card ya atau kartu persediaan. Caranya kita ke kartu persediaan. Yang pertama kita lihat di sini yang kita jual untuk kulkas Panasonic ini 15 unit. Maka kita ke kartu persediaan milik kulkas Panasonic, kita catat di sini tanggal 11, nomor buktinya F12-1, deskripsinya kita buat sales atau penjualan. Nah, karena menjual kita ke kolom out ya atau kolom keluar. Jumlah yang dijual untuk kulkas Panasonic 15 unit. Nah, untuk harganya kamu jangan ambil harga ini ya, tapi kamu ambil harga dari balance yang ada di kartu persediaan ya. Jadi kamu ambil harga yang ada di balance ini 4.500.000. Untuk totalnya kamu kalikan
15 dikali 4.500.000 ini 67.500.000. Untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 129 unit, kemudian dijual 15, berarti kita kurangi ya. 129 dikurangi 15, ini menjadi 114. Kemudian untuk harganya, ini masih sama, 4.500.000. Kemudian totalnya, ini bisa kamu kalikan 114 dikali 4.500.000, atau bisa juga diperoleh dari 580.500.000, ini kamu kurangi dengan 67.500.000. Nilainya menjadi 513 juta. Nah, berikutnya kalau sudah kulkas Toshiba. Sama caranya, kamu buat tanggal 11, nomor buktinya F12-1, deskripsinya sales. Nah, untuk Toshiba ini yang dijual sebanyak 10 unit ya. Kita ke kolom out 10 unit dengan harga, ingat ambil harga dari balance ya. Kita bukan ambil harga dari soal ini, tapi kita ambil harga dari balance ya, 3.500.000. Kemudian totalnya kamu kalikan 10 dikali 3.500.000, ini 35 juta. Nah, untuk balance-nya awalnya kita punya stok 73 unit, kemudian kita jual 10, berarti 73 dikurangi 10 tinggal 63. Dengan harga yang sama 3.500.000, totalnya ini bisa kamu kalikan 63 dikali 3.500.000, atau bisa juga dari 255.500.000, ini kamu kurangi dengan 35 juta, nilainya menjadi 220.500.000. Nah, kalau sudah, maka total yang di kolom out ini kamu jumlahkan ya. Dari total kolom out kulkas Panasonic 67.500.000, ini kamu jumlahkan dengan total out yang ada di kulkas Toshiba 35 juta. Ya. Jadi 67.500.000 ditambah dengan 35 juta, ini totalnya 102.500.000 ya. Kamu catat nilainya di General Journal ya. Catat nilainya di sebelah debit 102.500.000. Kemudian di kreditnya 102.500.000. Berikutnya kalau sudah, karena ini merupakan penjualan kredit, kita akan mencatat ke dalam buku besar pembantu piutang ya. Jadi saldo 170.775.000 ini akan kita catat ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko pojok di sebelah debit. Ya, caranya kita ke buku besar pembantu piutang milik toko pojok. Kamu catat di sini tanggal 11, keterangannya SJ. Referensinya diisi dengan halaman jurnal sales jurnal ya, yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit 170.775.000. Balance-nya debit ketemu debit ya. Jadi saldo debit ketemu debit, ini berarti kita tambah ya. 99.900.000 ditambah 170.775.000. Nilainya menjadi 270.675.000. Berikutnya dokumen ketujuh. Nah, dokumen ketujuh ini juga merupakan faktur penjualan ya. Jadi di sini UD Abadi menjual kepada toko Seven. Yang dijual berupa 25 unit kulkas Panasonic dengan harga per unit 6.500.000 dan 20 unit kulkas Toshiba dengan harga per unit 5.500.000. Kalau sudah dikalikan, ini total harganya menjadi 272.500.000. Dengan PPN 11%, jadi 29.975.000. Sehingga total penjualannya ini 302.475.000. Nah, di sini toko Seven dikenai ongkos angkut penjualannya ada pre-collected senilai 2.250.000. Sehingga total piutang UD Abadi kepada toko Seven ini menjadi 304.725.000. Maka ini kita catat sekarang ke dalam jurnal penjualan ya. Caranya kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 12. Nomor buktinya F12-2.
Deskripsinya adalah toko Seven. Debitnya account receivable ya. Account receivable senilai totalnya 304.725.000. Kemudian kreditnya ke kolom sales. Sales senilai total harga ini 272.500.000. Kemudian PPN outcome 11% dari 272.500.000 atau bisa kamu lihat di sini 29.975.000. Kemudian free collected-nya bisa kamu lihat di sini 2.250.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat harga pokok barang yang sudah kita jual ya. Ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Caranya kamu buat di sini tanggal 12, nomor buktinya F12 RIP 2, debitnya akun cost of goods sold, kreditnya akun merchandise inventory. Nah, nilainya diambil dari inventory card. Caranya sama kayak tadi ya. Jadi pertama kita akan mencatat yang kulkas Panasonic. Kamu lihat penjualan kepada toko Seven, kulkas Panasonic ada 25 unit. Ya, kamu buat di sini tanggal 12, nomor bukti F12 RIP 2, deskripsinya sales. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom out karena kita menjual sebanyak 25 unit yang kita jual. Harganya ingat ambil dari balance ya. Kita ambil harga dari balance 4.500.000. Totalnya kamu kalikan 25 dikali 4.500.000 ini 112.500.000. Kemudian balance-nya awal ada stok 114 unit dikurangi dengan 25 jadi 89. Price-nya tetap. Kemudian untuk totalnya bisa kamu kalikan atau bisa juga kamu kurangi ya. Jadi bisa dari 89 dikali 4.500.000 atau bisa juga dari 513 juta dikurangi 112.500.000. Nilainya 400.500.000. Berikutnya kalau sudah kulkas Toshiba. Kita buat di sini tanggal 12, nomor buktinya F12 RIP 2. Deskripsinya sales, unit yang kita jual ini ada 20 unit ya. Kita catat 20 unit. Harganya ingat ambil dari harga balance 3.500.000 ya, bukan harga dari soal ini tapi harga dari balance. Kemudian totalnya kamu kalikan 20 dikali 3.500.000 ini 70 juta. Ya. Untuk balance-nya ini 63 dikurang 20 berarti tinggal 43 dengan harga tetap 3.500.000 sehingga totalnya bisa kamu kalikan ya 43 kali 3.500.000 atau bisa juga dikurangi 220.500.000 dikurangi 70 juta nilainya 150.500.000. Sehingga di sini untuk nilai cost of goods sold-nya bisa kamu jumlahkan ya dari kolom out 112.500.000 ini kamu tambahkan dengan 70 juta. Nilainya 182.500.000. Kamu catat ke dalam general jurnal sebelah debit dan kredit. 182.500.000. Nah, kalau sudah berikutnya kita akan mencatat nilai account receivable senilai 304.725.000 ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Seven. Ya, kita catat nilainya di sebelah debit. Kita ke pembantu piutang milik toko Seven. Kita ke pembantu piutang milik toko Seven. Kamu buat di sini tanggal 12. Deskripsinya SJ atau sales journal. Halaman sales journal adalah halaman 1. Letakkan nilainya di sebelah debit 304.725.000 ya. Bisa kamu lihat ini 304.725.000. Sehingga balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah ya 88.800.000 ditambah 304.725.000 nilainya menjadi 393.525.000.
Bisa dipahami ya? Berikutnya, kalau sudah, kita ke dokumen 8. Nah, dokumen 8 ini merupakan voucher kas kecil ya. Berarti kita ke petty cash journal. Nomor buktinya V12-2 tertanggal 14 Desember 2022. Dibayar kepada toko Sakinah, nilainya 600.000. Keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Maka kita ke petty cash journal. Kamu buat di sini tanggalnya tanggal 18, nomor buktinya V12-2, keterangannya pembelian perlengkapan, debitnya masukkan ke akun store supply, nilainya senilai 600.000. Kreditnya petty cash juga 600.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 9. Nah, dokumen 9 ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya. Nomor buktinya BKK 12-1, tanggalnya 14 Desember. Dibayarkan kepada PLN dan PAM, nilainya 2.500.000. Keterangannya pembayaran listrik dan air bulan November. Nah, ingat ini pembayaran listrik dan air bulan November. Berarti sama saja kita bayar hutang listrik dan air bulan November ya. Maka kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Caranya kamu buat di sini. Tanggal 14, nomor buktinya BKK 12-1. Deskripsinya kita isi dengan pembayaran listrik dan air bulan November ya. Kamu buat pembayaran listrik dan air bulan November. Nah, debitnya ini jangan kamu masukkan ke akun payable karena di sini kita membayar listrik dan air bulan November, berarti kita membayar utang listrik dan air. Tapi kalau kamu lihat di daftar nama akun ya, di kelompok akun utang yaitu current liabilities, tidak ada akun utang listrik dan air. Sehingga karena tidak ada akun utang listrik dan air, ini kita masukkan ke akun expense payable. Ya. Maka di sini kamu masukkan ke akun expense payable. Nah, nilainya ini senilai 2.500.000 ya. Dan kas berkurang 2.500.000. Berikutnya dokumen ke-10. Kalau kamu lihat di sini dokumen 10 faktur lagi ya, ada faktur penjualan. Di sini UD Abadi menjual kepada toko raya. Yang dijual berupa 10 unit kulkas Panasonic dengan harga per unit 6.500.000 dan 10 unit kulkas Toshiba dengan harga 5.500.000. Sehingga totalnya setelah dikalikan ini untuk total penjualannya ini 120 juta. Dengan PPN 11% dari 120 juta yaitu 13.200.000 sehingga total penjualannya menjadi 132.200.000. Nah, di sini toko raya dikenai ongkos angkut ya. Ada ongkos angkut penjualan di sini atau freight collected senilai 1 juta. Sehingga total piutang kepada toko raya ini menjadi 134.200.000. Nah, karena ini faktur penjualan, kita catat ke jurnal penjualan atau sales journal. Caranya, kamu buat tanggalnya tanggal 15, nomor buktinya F12-3. Deskripsinya adalah toko raya. Nilainya debit account receivable senilai totalnya atau total jumlahnya 134.200.000. Kemudian kreditnya sales bertambah senilai total harga 120 juta. PPN outcome-nya 11% dari 120 juta atau bisa kamu lihat di sini. Total PPN-nya 130.200.000. Kemudian freight collected-nya senilai, kamu lihat di sini di faktur ada 1 juta. Kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat cost of goods sold dan merchandise inventory ya. Kita catat ke jurnal umum. Kamu buat tanggal 15, nomor bukti F12-3, debit cost of goods sold, kredit merchandise inventory. Nilainya kita ambil dari kartu persediaan atau inventory card. Caranya, yang pertama untuk kulkas Panasonic. Kamu lihat di sini kulkas Panasonic yang dijual 10 unit ya. Maka kamu buat tanggal 15, nomor buktinya F12-3,
deskripsinya sales, langsung letakkan ke dalam kolom out 10 unit. Harganya ambil dari harga balance 4.500.000. Sehingga totalnya kamu kalikan 10 kali 4.500.000 menjadi 45 juta. Nah, balance-nya awalnya kita punya stok 89 unit, dijual 10. Berarti 89 dikurangi 10, tinggal 79. Kemudian harganya tetap 4.500.000, sehingga totalnya 400.500.000 dikurangi 45 juta. Jadi 355.500.000. Nah, berikutnya kalau sudah kita ke kulkas Toshiba. Kita buat tanggalnya tanggal 15, nomor buktinya F12-3, deskripsinya sales, langsung ke kolom out. Kamu lihat di sini yang dijual 10 unit ya untuk Toshiba. Kamu catat 10 unit dengan harga, ingat ambil harga dari balance 3.500.000. Ya. Sehingga total harganya kamu kalikan 10 kali 3.500.000 jadi 35 juta. Nah, balance-nya untuk unitnya awalnya ada stok 43 unit, dijual 10, berarti tinggal 33 unit. Dengan harga yang sama 3.500.000, sehingga total harganya dari 150.500.000 ini kamu kurangi dengan 35 juta. Jadi 115.500.000. Nah, kalau sudah nilai cost of goods sold-nya ini kamu jumlahkan ya dari kolom total out 45 juta. Ini kamu jumlahkan dengan 35 juta. Ya, 45 juta ditambah 35 juta, ini nilainya 80 juta. Ya, kamu catat ke dalam jurnal umum. Di sebelah debit 80 juta, kredit 80 juta. Nah, berikutnya kalau sudah kita akan mencatat nilai account receivable yang ada di sebelah debit ini senilai 134.200.000 ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko raya di sebelah debit ya. Kita ke pembantu piutang milik toko raya. Kamu buat di sini tanggal 12, deskripsinya SJ, referensinya 01 atau halaman 1, letakkan di sebelah debit 134.200.000. Balance-nya debit ketemu debit, berarti kita tambah ya, nilainya menjadi 211.900.000. Nah, kalau sudah berikutnya dokumen 11. Nah, dokumen 11 ini faktur penjualan lagi ya. Jadi ada faktur penjualan kepada toko Elita tertanggal 17 Desember dengan nomor bukti F12-4. Yang dijual berupa 15 unit kulkas Panasonic dengan harga 6.500.000 per unitnya dan 15 unit kulkas Toshiba dengan harga per unit 5.500.000. Sehingga total harganya setelah dijumlahkan ini jadi 180 juta. PPN 11% dari 180 juta ini 19.800.000. Sehingga total penjualan menjadi 199.800.000. Nah, di sini toko Elita dikenai freight collected ya atau ada ongkos angkut senilai 2 juta, sehingga total piutang kepada toko Elita ini menjadi 201.800.000. Ini kita catat ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Kamu buat di sini. Tanggalnya tanggal 17, nomor buktinya F12-4, deskripsinya toko Elita, nilainya debit account receivable senilai total 201.800.000. Kreditnya sales senilai total harga 180 juta. Kemudian PPN-nya 11% dari 180 juta atau bisa kamu lihat di sini ya, di faktur 19.800.000. Kemudian freight collected-nya ini juga ada di faktur senilai 2 juta. Nah, berikutnya kalau sudah kita akan mencatat cost of goods sold dan merchandise inventory di general journal atau jurnal umum ya. Kita buat di sini. Tanggal 17, nomor buktinya F12-4, debit cost of goods sold, kredit merchandise inventory. Nilainya dari inventory card. Kita ke inventory card. Yang pertama untuk
kulkas Panasonic. Kamu lihat di sini, kulkas Panasonic yang dijual 15 unit ya. Kamu buat tanggal 17, nomor buktinya F12-4, deskripsinya sales. Langsung ke kolom out, yang dijual 15 unit, berarti kamu buat 15. Dengan harga, ingat, ambil harga dari balance ya, bukan harga yang ada di soal. Tapi kamu ambil harga dari balance. 4.500.000. Kita catat di sini 4.500.000, sehingga totalnya 15 dikali 4.500.000 ini menjadi 67.500.000. Balance-nya awal ada stok 79 unit, dijual 15, berarti tinggal 64 unit dengan harga tetap 4.500.000. Totalnya 355.500.000, ini kamu kurangi dengan 67.500.000. Nilainya menjadi 288 juta. Kalau sudah, berikutnya yang Toshiba. Kita buat tanggalnya tanggal 17, nomor bukti F12-4, deskripsinya sales, langsung ke kolom out. Yang dijual ini ada 15 unit untuk Toshiba. Kamu buat 15 dengan harga, ingat ambil harga dari balance ya, 3.500.000. Kemudian kamu kalikan 15 dikali 3.500.000, ini nilainya 52.500.000. Sehingga balance-nya awalnya ada stok 33 unit ya, dijual 15 unit, berarti tinggal 18 unit. Kemudian harganya tetap 3.500.000. Totalnya 115.500.000, ini kamu kurangi dengan 52.500.000, nilainya menjadi 63 juta. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita jumlahkan kolom out-nya. Total out ya antara kulkas Panasonic dan Toshiba. Untuk kulkas Panasonic ini ada 67.500.000. Kita jumlahkan dengan total out-nya Toshiba 52.500.000. Nilainya 120 juta. Nah, ini kita catat ke dalam general jurnal ya, sisi debit maupun sisi kredit. Ya, 120 juta. Kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account receivable senilai 201.800.000 ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Elita di sebelah debit ya. Kita catat ke buku besar pembantu piutang milik toko Elita. Kamu buat di sini tanggal 17, deskripsinya SJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit 201.800.000. Balance-nya debit ketemu debit, berarti ditambah ya, 99.900.000 ditambah 201.800.000, nilainya menjadi 301.700.000. Berikutnya dokumen 12. Ya, kalau kamu lihat di sini dokumen 12 adalah nota kredit ya. UD Abadi mengeluarkan nota kredit untuk toko Elita. Di sini ada retur penjualan ya. Jadi barang yang sudah kita jual kepada toko Elita ini dikembalikan. Nah, nota kredit ini tertanggal 18 Desember 2022. Kami telah mengkredit rekening saudara atas barang yang dikembalikan. Jumlahnya 26.640.000 dengan perincian yang dikembalikan berupa 2 unit kulkas Panasonic dan 2 unit kulkas Toshiba. Ada harganya di sini 6.500.000 per unit dan 5.500.000, sehingga total harga yang dikembalikan untuk barang yang dijual ini 24 juta dan ada PPN 11%, 2.640.000, sehingga total piutang yang akan berkurang ini menjadi 26.640.000. Nah, karena ini merupakan retur penjualan, maka kita catat ke dalam general jurnal atau jurnal umum ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 18, nomor buktinya NK strip 1, debitnya sales retur dan PPN outcome ya. Nilainya untuk sales retur bisa kamu lihat di total harga 24 juta.
Dan untuk PPN outcome-nya 2.640.000 atau 11% dari 24 juta. Nah, kreditnya account receivable. Nah, nilainya senilai total ini 26.640.000. Yang kedua, kita mencatat pengembalian barangnya, ya. Karena di sini barangnya sudah kita jual dikembalikan, maka merchandise inventory jadi bertambah. Sementara cost of goods sold jadi berkurang. Ya. Nilainya ini kita ambil dari inventory card. Ya, kita ke inventory card. Yang pertama untuk kulkas Panasonic, kamu lihat di sini, untuk kulkas Panasonic yang dikembalikan sebanyak 2 unit. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 18, nomor buktinya NK strip 1, deskripsinya sales return, ya. Nah, karena ini return penjualan, ini kita catat ke dalam kolom out. Karena return penjualan kita buat dalam kurung, ya. Di sini yang dikembalikan sebanyak 2 unit, berarti kamu buat untuk unitnya dalam kurung atau -2. Untuk harganya, ingat jangan ambil harga dari soal, tapi harga dari kartu persediaan ya, ketika kita menjual yaitu 4.500.000. Sehingga total harganya -2 dikali 4.500.000 jadi -9 juta. Untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 64 unit. Kemudian barang yang sudah dijual dikembalikan, berarti kan barang masuk lagi tuh. Berarti sama saja 64 ditambah 2, jadi 66 unit. Dengan harga tetap 4.500.000. Untuk total harganya ini diperoleh dari 66 dikali 4.500.000 atau bisa juga dari 288 juta. Ini dikurangi -9 juta. Jadi sama saja dengan 288 juta ditambah 9 juta. Ya, jadi 297 juta. Nah, berikutnya yang Toshiba. Toshiba caranya sama ya. Untuk Toshiba kamu buat tanggal di sini tanggal 18, nomor buktinya NK strip 1, deskripsinya sales return. Kita langsung ke kolom out, yang dikembalikan 2 unit, berarti kamu buat -2 dengan harga ketika jual 3.500.000. Sehingga total harganya -2 dikali 3.500.000 ini jadi -7 juta. Untuk balance-nya awalnya ada stok 18 unit. Kemudian barang yang sudah jual dikembalikan lagi, berarti barang masuk lagi, berarti barang bertambah. Jadi 18 ditambah 2 atau 18 dikurangi -2. Jadi sama saja dengan 18 ditambah 2 jadi 20. Dengan harga tetap 3.500.000 sehingga totalnya 20 kali 3.500.000 atau dari 63 juta ditambah 7 juta atau 63 juta dikurangi -7 juta, sama saja ya. Jadi 63 juta ditambah 7 juta ini jadi 70 juta. Kalau sudah kita jumlahkan sekarang ya. Untuk total outnya kulkas Panasonic ini ada 9 juta. Ditambah dengan Toshiba ada 7 juta. 9 juta ditambah 7 juta ini adalah 16 juta. Kita catat ya ke dalam jurnal umum atau general jurnal, debit dan kredit masing-masing 16 juta. Kita kasih keterangan di sini toko Elita. Nah, kalau kamu lihat di sini ada akun receivable di sebelah kredit. Ya. Maka ini akan kita catat nilai 26.640.000 ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Elita di sebelah kredit ya. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 18, deskripsinya GJ atau General Journal, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di kredit 26.640.000 ya. Kamu lihat ini ada di kredit 26.640.000. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit, berarti kita kurangi ya. 301.700.000 ini dikurangi dengan 26.640.000. Jadi 275.060.000.
Bisa dipahami ya? Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 13. Nah, dokumen 13 ini merupakan dokumen penerimaan kas ya. Jadi nomor buktinya BKM 12-1, tanggalnya tanggal 15 Desember. Diterima dari toko pojok. Jumlahnya 190 juta. Ada angsuran piutang dagang. Jadi ini penerimaan kas karena pelunasan piutang dari toko pojok. Maka kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Caranya kamu buat di sini. Tanggalnya tanggal 15, nomor buktinya BKM 12-1, deskripsinya diisi dengan nama debitur ya, yaitu toko pojok. Nah, nilainya di sini pembayaran utangnya sebesar 190 juta. Kita catat cash in bank 190 juta, kemudian kreditnya account receivable senilai 190 juta. Nah, untuk transaksi ini tidak ada potongan penjualannya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan mencatat nilai account receivable senilai 190 juta ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko pojok di sebelah kredit ya. Kita ke buku besar pembantu piutang milik toko pojok. Kamu catat di sini tanggal 15, nomor buktinya CRJ atau Cash Receipt Journal. Referensinya halaman jurnal yaitu halaman 1. Bisa kamu lihat nih, halaman jurnalnya adalah halaman 1. Kemudian nilainya letakkan di sebelah kredit ya. Senilai 190 juta. Balance-nya debit ketemu kredit berarti kita kurangi ya. 270 juta 675 ribu dikurangi 190 juta. Nilainya menjadi 80 juta 675 ribu. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 14. Nah, dokumen 14 ini ada pelunasan piutang lagi dari toko 7 ya. Nomor buktinya BKM 12-2 dan di sini tidak ada potongan. Maka sama kayak tadi, kita ke cash receipt journal. Caranya kamu buat tanggalnya tanggal 17, nomor buktinya BKM 12-2. Deskripsinya toko 7. Debitnya cash in bank bertambah senilai, kamu lihat di sini 350 juta. Kreditnya account receivable senilai 350 juta. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account receivable senilai 350 juta ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko 7 sebelah kredit ya. Kita ke pembantu piutang milik toko 7. Kamu buat di sini tanggal 17, deskripsinya CRJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit 350 juta. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi ya. 393 juta 525 ribu dikurangi 350 juta. Nilainya menjadi 43 juta 525 ribu. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 15. Nah, dokumen 15 ini bukti penerimaan kas lagi. Ada pelunasan piutang dari toko raya ya. Kamu ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kamu buat di sini tanggalnya yaitu tanggal 20. Nomor buktinya BKM 12-3. Deskripsinya toko raya. Nilainya debit masukkan ke dalam kolom cash in bank senilai 190 juta. Kreditnya account receivable senilai 190 juta. Nah, kalau sudah, kita ke pembantu piutang milik toko raya untuk mencatat nilai 190 juta di sebelah kredit. Kita ke toko raya, kamu catat di sini tanggal 20, kemudian deskripsinya CRJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit 190 juta. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya, 211 juta 900 ribu dikurangi 190 juta. Nilainya 21 juta 900 ribu. Nah, berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 16.
Dokumen 16 ini merupakan bukti penerimaan kas lagi ya, dengan nomor bukti BKM 12-4 tanggalnya 20 Desember. Kita terima dari toko Elita, jumlahnya 175.160.000. Ini tidak ada potongan, maka kamu catat ke dalam cash receipt jurnal, sama kayak tadi, tanggalnya tanggal 20, nomor buktinya BKM 12-4, deskripsinya toko Elita, nilainya letakkan di sebelah debit kolom cash in bank 175.160.000. 175.160.000. Kemudian kreditnya account receivable senilai 175.160.000. Nah, kalau sudah, kita pindahkan nilai 175.160.000 ini ke dalam buku besar penutup piutang milik toko Elita di sebelah kredit. Kamu catat di sini tanggal 20, deskripsinya CRJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit 175.160.000. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi ya, nilainya menjadi 99.900.000. Kalau sudah, berikutnya dokumen 17. Dokumen 17 ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya. Jadi ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-2 tertanggal 21 Desember. Dibayarkan kepada karyawan nilainya 5.900.000. Keterangannya pembayaran hutang gaji dan upah bulan November. Nah, ini pembayaran hutang gaji dan upah bulan November. Kalau kamu udah didaftar nama akun, di kelompok utang, di sini tidak ada akun utang gaji dan upah, sehingga kita masukkan ke akun expense payable ya. Maka cara pembuatan jurnalnya, kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 21, nomor buktinya BKK 12-2, deskripsinya pembayaran utang gaji dan upah bulan November. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam kolom others ya. Kita masukkan ke akun expense payable, nilainya senilai 5.900.000. Kita catat 5.900.000. Kreditnya akun cash in bank senilai 5.900.000. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 18. Dokumen 18 ini ada bukti pengeluaran kas lagi ya. Nomor buktinya BKK 12-3 tanggalnya 22 Desember. Dibayar kepada Bank BRI Loan, nilainya 164 juta. Dengan keterangannya, pembayaran pokok pinjaman 150 juta ditambah bunga pinjaman 14 juta. Maka cara pengisiannya, kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kamu buat di sini tanggal 22, nomor buktinya BKK 12-3. Deskripsinya kamu isi dengan pembayaran Bank BRI Loan. Debitnya kamu masukkan ke dalam kolom other ya, yaitu pertama akun Bank BRI Loan ya. Senilai pokok pinjamannya yaitu 150 juta. Kemudian untuk bunga pinjaman 14 juta ini kamu masukkan ke akun interest expense senilai 14 juta. Nah, kreditnya ini kamu masukkan ke dalam akun cash in bank senilai totalnya yaitu 164 juta. Jadi untuk kreditnya ini bisa kamu isi dengan 150 juta dan 14 juta atau bisa juga totalnya. Ya. Berikutnya kita ke dokumen 19. Dokumen 19 ini merupakan dokumen bukti pengeluaran kas lagi ya dengan nomor bukti BKK 12-4 tertanggal 24 Desember. Dibayarkan kepada PT Gunung Kawi nilainya 200 juta. Ini pembayaran angsuran utang. Jadi di sini kita bayar hutang. Maka kamu catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Caranya kamu buat di sini tanggalnya tanggal 24, nomor buktinya BKK 12-4. Deskripsinya kamu isi dengan nama kreditur ya, yaitu PT Gunung Kawi. Kemudian debitnya akun payable atau utang berkurang senilai yang dibayar ini yaitu 200 juta. Kreditnya cash in bank berkurang senilai 200 juta. Ya.
Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account payable senilai 200 juta ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Gunung Kawi di sebelah debit ya. Kita ke pembantu utang milik PT Gunung Kawi. Kamu catat di sini tanggal 24, deskripsinya CPJ atau Cash Payment Journal, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit 200 juta. Sehingga saldonya kredit ketemu debit ya, berarti kita kurangi ya. 247.975.000 dikurangi dengan 200 juta. Nilainya menjadi 47.975.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen yang terakhir yaitu dokumen 20. Di sini ada bukti pengeluaran kas lagi ya. Nomor buktinya BKK 12/5 tanggal 26 Desember. Dibayar kepada PT Bromo, nilainya 234 juta untuk pembayaran hutang. Jadi di sini bayar hutang lagi, berarti kita ke Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Caranya kita buat tanggalnya tanggal 26, nomor buktinya BKK 12/5. Deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Bromo Asri. Debitnya account payable berkurang senilai yang dibayar ini 234 juta. Kreditnya cash in bank 234 juta. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account payable senilai 234 juta ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Bromo di sebelah debit ya, karena berkurang. Kamu cari di sini PT Bromo Asri, kamu catat tanggal 26, deskripsinya CPJ atau Cash Payment Journal, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit 234 juta. Balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi ya, 302.475.000 dikurangi 234 juta. Jumlahnya 68.475.000. Bisa dipahami ya? Nah, karena di sini kita sudah selesai untuk mengisi dokumen transaksi ke dalam jurnal, tahap berikutnya kita menjumlahkan kolom-kolom yang ada di jurnal ya. Kita jumlahkan. Yang pertama untuk purchase jurnal, ini kita jumlahkan ya, merchandise inventory-nya 142.500.000 ditambah 182.500.000 ditambah 102.500.000. Ini kita jumlahkan. Jumlahnya 427.500.000. Kemudian untuk PPN income ini kamu jumlahkan juga semua. Free paid kamu jumlahkan juga semua. Kemudian untuk account payable ini juga dijumlahkan semua. Begitu juga dengan sales journal ya, ini kamu jumlahkan semua totalnya. Account receivable ini kamu jumlahkan semua. Kemudian sales, PPN outcome, dan freight collected ini kamu jumlahkan semua. Kemudian general journal ya, sama, ini kamu jumlahkan semua sisi debit kreditnya. Kemudian cash receipt journal, debitnya ini kamu jumlahkan juga untuk cash in bank-nya, kreditnya untuk account receivable-nya ini juga kamu jumlahkan semua. Kemudian cash payment journal, sama, ini kamu jumlahkan juga kolom-kolomnya, account receivable-nya, kemudian kolom other dan kolom cash in bank ini kamu jumlahkan. Petty cash juga seperti itu, ini kamu jumlahkan ya totalnya, kolom debit dan kreditnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya tentang proses entry jurnal. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Nah, untuk proses rekapitulasi jurnal ini saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.